Di, aduh. Om, ini diminum Nit. dulu. Wah, terima kasih sekali. Iya. Kamu baik sekali buatin Om minum gini. Boleh diminum ya? Boleh lah. Aku itu Om sama Mama selalu diajari kalau ada tamu aku harus bikinin minum, dan itu minumnya pasti enak-enak. Seger banget ya. Makasih loh. Iya dong. Kamu buat sendiri? Iya, ngaduk sendiri begini Om. Kalau sirupnya bikinan pabrik dong. Oh gitu. Gimana sih? Ya. Om, sebenarnya mau pergi kemana toh? Ini loh Nit. Apa? Om sama papahnya Ninit mau ke bengkel. Jadi kan ceritanya mobil gereja itu ada yang rusak. Gitu. Jadi Om sama papa mau nyervisin mobil itu sambil beli yang lain lah. Oh gitu ceritanya. Aku tuh sebenarnya pengen ikut, tapi sama papa nggak boleh. Gini Nit, masalahnya Om sama Papa itu perginya seharian dari pagi sampai sore. Nanti Ninit bosan kalau ikut. Oh gitu. Emang kenapa kok pengen ikut? Aku tuh pengen ikut, mau sekalian beli sesuatu, sirup rasa anggur. Ini udah ada sirup, kenapa beli sirup lagi? Aku tuh pengen ada anggur, rasa anggur itu. Kemarin itu soalnya aku sama Kak Sugeng, kita itu bahas-bahas tentang air dirubah menjadi anggur sama Tuhan. Oh, cerita sekolah minggu? Iya. Oh, yang peristiwa di Kana ya? Iya, perkawinan di Kana. Jadi aku tuh pengen beli rasa anggur. Ini kan sudah rasa jeruk. Gitu. Ini tahu kan betapa hebatnya Tuhan kita. Iya, Tuhan kita itu hebat. Sebentar. Setelah merubah air menjadi anggur atau wine, apa masih banyak mujizat yang Tuhan lakukan ya? Banyak sekali. Banyak, nggak cuman banyak. Banyak. Pingin tahu? Iyalah, pengen tahu. Serius. Pingin tahu yang sedikit apa yang banyak? Yang banyak. Banyak apa banyak sekali? Banyak banget sekali. Banyak sekali banget. Oke. Tahu nggak? Tuhan Yesus itu melayani selama berapa tahun? Tuhan Yesus melayani pasti 50 tahun. Loh, 50 tahun? Salah. Loh, yang bener 3,5 tahun. Hah? Cuma 3,5 tahun? Tapi kok ceritanya Tuhan Yesus itu sampai sekarang nggak hilang-hilang? Mujizatnya kan banyak juga. Aku ingat air menjadi anggur. Apalagi? Banyak deh pokoknya. Banyak pokoknya. Ya, Om ceritain. Tuhan Yesus itu mulai melayani umur 30 tahun. Jadi dari umur 30 tahun melayani 3,5 tahun. Air jadi anggur, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, ada yang buta, ada yang lumpuh, menghentikan angin ribut, banyak sekali. Luar biasa kan? Tuhan luar biasa. Wow, teman-teman, 3,5 tahun tapi karyanya bikin wow. Nit, yang paling penting, Tuhan itu tidak cuman membuat sebuah mujizat, tapi mengampuni dosa manusia.
Itu yang nggak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Iya Itu yang paling keren. Iya, benar. Ini nih, dan kalian yang di rumah adik-adik, sebagian dari mujizat-mujizat Tuhan Yesus yang tercatat di Alkitab. Roti jadi banyak. Matius 14 ayat 13 sampai 21. Pada waktu itu ada banyak orang mengikuti Tuhan Yesus. Hati Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan dan menyembuhkan mereka yang sakit. Wah, gitu ya? Iya. Nah, pada waktu itu belum ada yang namanya minimarket, supermarket, atau bahkan mall. Oh. Nah, waktu itu hanya ada makanannya 5 roti dan 2 ikan. Bayangkan, 5 roti 2 ikan kan cuma dikit nih. Iya. Buat memberi makan 5.000 laki-laki. Heh? 5.000? Belum yang perempuan, belum yang anak-anak. Loh. Loh, berarti banyak banget kan? Iya. Hebat tuh Tuhan Yesus. Wah. Cuma diberkati sama Tuhan. 5 roti 2 ikan bisa untuk 5.000 orang. Dan ingat, masih ada sisanya. 12 keranjang. Ya. Ya, aku ingat cerita itu. Astaga, Tuhanku, wow banget. Buta melihat. Ada di Markus 8 ayat 22 sampai 26. Tuhan Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Pakai apa coba? Pakai apa? Pakai air ludahnya Tuhan Yesus. Hah? Pakai air ludah? Iya. Apa? Cici ya? Ini kan cici. Itu air ludah Tuhan Yesus. Yang penting bukan air ludahnya, tetapi nyatanya yang buta itu bisa melihat lagi. Iya ya. Hebat kan Tuhan Yesus? Astaga, hebat banget. Gak ada tandingannya. Oh ya. Sekarang gak usah mikir-mikir yang jijai-jijai begitu ya Om ya. Yang penting itu kan air ludahnya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang buta sehingga dia bisa melihat dengan matanya clear, melihat semuanya dengan baik. Oke. Aku dapat sesuatu, pelajaran yang berharga. Lagi Om, apa lagi? Lumpuh berjalan. Cerita ini ada di Markus 2 ayat 1 sampai 12. Ada 4 orang yang membawa temannya yang lumpuh dengan cara digotong rame-rame. Kalau itu aku tahu Om. Teman-temannya itu yang menggotong itu bongkar atapnya kan, lalu yang sakit diturunkan cuk supaya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Benar kan? Sekali, betul. Pada waktu itu Tuhan cuma bilang, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tiba-tiba dia bisa berjalan. Loh, keren Tuhan Yesus kan? Aku kok semakin terkagum-kagum sama Tuhan Yesus ya. Mujizat selanjutnya adalah roh jahat diusir. Cerita ini ada di Matius 8 ayat 28 sampai 34. Setan takut kepada Tuhan Yesus. Di daerah Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hei anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami,
suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Lalu Yesus kepada mereka berkata, pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Wah, hebat Tuhan Yesus. Iya. Kemudian mati dibangkitkan. Cerita ini ada di Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Lazarus, sahabat Yesus, mati sudah 4 hari. Tetapi Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Dan masih banyak lagi mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Wih, keren banget sih Om. Kemarin aja katanya kalau mau bikin anggur butuh waktu 30 tahun. Itu anggur yang paling well good. Tapi Tuhan Yesus bikin cuma jadi deh. Ya ampun. Apa ini Tuhan itu nggak capek ya melakukan mujizat-mujizat kayak gitu Om? Ya enggak lah. Tuhan itu kan Tuhan yang maha hebat. Dia bisa melakukan apapun karena Tuhan itu berkuasa. Tuhan yang menciptakan bumi dan seisinya. Oh iya. Dan semuanya itu ada di dalam kuasa tangannya dan kuasa kasihnya. Ih bener-bener Om. BTW Om, ada satu temanku itu yang ngomel. Katanya, Nit, mujizat itu terjadi zaman dulu, gak mungkin terjadi di zaman sekarang. Padahal kan enggak Om. Mujizat masih bisa terjadi sampai sekarang, bahkan selama-lamanya kan. Betul Ih, sekali. aku yo ngeyel sama dia. Wong kesannya dia itu mau ngejek kayak Tuhan Yesus. Pengen tak. Jangan gitu. Lah terus? Nggak boleh galak-galak gitu. Jadi anak Tuhan harus penuh kasih. Nah, kalau kamu galak, temanmu jadi tidak melihat ada kasih di dalam kehidupanmu. Harus menjelaskan dengan kasih, menjelaskan dengan baik, yang sabar. Gitu ya. Ya deh Om. Om, mujizat itu Apa? Gimana? Bentar. Ini nih. Maksudnya gini. Gimana? Sebenarnya Tuhan Yesus membuat atau membuat mujizat itu tujuannya apa? Nah, dengerin ya. Mengapa Tuhan Yesus melakukan mujizat? Yang pertama, untuk menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah 100% Allah, walaupun mengambil rupa manusia. Tuhan melakukan hal-hal yang ajaib yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa, karena memang Dia itu Allah yang Maha Kuasa. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus melakukan mujizat karena Ia memiliki belas kasihan kepada manusia. Lalu yang ketiga, mujizat terbesar Tuhan Yesus itu adalah keselamatan. Nah, keselamatan itu buat kita. Kita yang dulunya berdosa, terputus hubungan dengan Allah, tetapi karena Tuhan Yesus mau mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, maka kita diselamatkan. Kita nggak jadi dihukum di api neraka, tetapi kita pasti akan masuk surga selama-lamanya. Hebat banget, luar biasa banget. Sebentar Om, Ninit mau ulang lagi kenapa Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat. Ya. Konsentrasi. Ya. 1, menyatakan
menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu 100% Tuhan. Betul. Terus? Wah. Oh, Tuhan Yesus menyatakan mujizat itu karena berbelas kasihan kepada manusia, kepada anaknya. Iya. Yang ketiga, mujizat yang terbesar, terbaik, terhebat adalah keselamatan. Nah, betul, benar kan? Betul. Nah, jadi makin sayang sama Tuhan kan? Dan sampai rela mati loh di kayu salib. Itu. Aku tambah sayang sama Tuhan. Yes. Om, aku masih ingat loh bagaimana caranya kita bisa diselamatkan. Nah, iya. Gimana coba? Percaya kepada Tuhan Yesus, lalu kita berdoa. Iya. Di dalam doa, satu, kita minta ampun, kita bertobat. Ya. Yang kedua, mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita sebagai juru selamat. Cuman itu kan caranya. Betul sekali. Wah, ternyata kamu pinter sekali. Itu aja udah selamat. Oke, sip. Nah, sekarang kita baca ayat emas kita pada hari ini. Yuk. Mau. Oke, yuk. Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Aku ulang lagi ya, teman-teman. Yuk semuanya menyimak dengan baik. Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang mau berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, teman-teman, jangan sampai lupa ya, mujizat terbesar dari Tuhan Yesus adalah keselamatan kita. Yes, oleh sebab itu kita harus setia mengiring Tuhan. Yuk, kita berdoa yuk. Ayo. Berdoa yuk teman-teman ya. Yuk kita berdoa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mengucap syukur untuk mujizat-mujizat yang sudah Tuhan lakukan. Semua itu menyatakan bahwa Engkaulah Tuhan 100%. Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang penuh belas kasih kepada kami. Terima kasih Tuhan buat mujizat terbesar dalam hidup kami, yaitu keselamatan. Untuk itu Tuhan, ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Masuklah dalam hatiku menjadi Tuhan dan juru selamatku. Pimpinlah hidupku. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Menjadi anggur amat ajaib, roti menjadi banyak amat ajaib, si buta pun melihat amatlah ajaib, kuasa Tuhan Yesus amat ajaib, yang lumpuh bisa jalan amat ajaib, roh jahat pun diusir amat ajaib, yang mati dibangkitkan amatlah ajaib, kuasa Tuhan Yesus amat ajaib. Wow, kuasanya Tuhan Yesus itu memang benar-benar ajaib ya Om.
Ya Nit, memang hebat kan kuasa Tuhan Yesus? Keren. Yes! Ayo teman-teman, kita pujikan sekali lagi. Air menjadi anggur, amat ajaib. Roti menjadi banyak, amat ajaib. Si buta pun melihat, amatlah ajaib. Kuasa Tuhan Yesus amat ajaib. Yang lumpuh bisa jalan, amat ajaib. Roh jahat pun diusir, amat ajaib. Yang mati dibangkitkan, amatlah ajaib. Kuasa Tuhan Yesus amat ajaib. Kuasa Tuhan Yesus amat ajaib. Kuasa Tuhan Yesus amat ajaib. Itu sepertinya suara klakson mobil papa. Oh iya, Aku betul. ingat betul suaranya. Oh iya ya. Betul, ini udah WA Om ini. Oke. Oke ya, Om jalan dulu ya. Iya. Terima kasih loh. Minum dulu ya. Iya dong. Celeguk, celeguk, celeguk harusnya. Tuhan berkati Ninit ya. Ya, oke. God Om. bless. Dadah. God bless you, Om. Ajaib. Kuasa Tuhan